Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Irsyad Fauzan Hanaf, dari kelas IF 702. Di sini saya akan mempresentasikan penugasan UAS saya, yakni untuk mata kuliah Cloud Computing. Baik, langsung saja untuk preview soal ujiannya ya. Yang pertama adalah jelaskan istilah software as a service, utility computing, integrated network. Kemudian juga ada jelaskan dan gambarkan arsitektur network dari hybrid cloud computing. Kemudian selanjutnya beberapa faktor yang bisa kita lihat dalam implementasi cloud computing di seluruh dunia. Dan jelaskan 4 faktor yang mempengaruhi dalam implementasi cloud computing. Kemudian selanjutnya ada sebutkan dan jelaskan 8 keuntungan dan 3 kerugian dari virtualisasi dan cloud computing. Dan yang kelima yakni jelaskan jawaban dari 4 soal di atas dengan video presentasi, yakni untuk penugasan yang nomor 5-nya. Baik, ini saya akan coba jelaskan untuk pembahasan soal pertama, yakni software as a service ya. Untuk software services adalah model layanan cloud computing di mana aplikasi disediakan melalui internet dan dapat digunakan tanpa perlu diinstal di perangkat pengguna. Contohnya seperti Google Drive, Microsoft 365, Dropbox, dan cloud yang lainnya ya. Kemudian ada utility computing, yakni ada model atau layanan yang dimana sumber daya komputasi seperti penyimpanan, daya pemrosesan, dan jaringan itu diberikan sesuai kebutuhan pengguna dan dikenakan biaya berdasarkan pemakaian, seperti pembayaran listrik atau air. Kemudian selanjutnya juga ada integrated network. Integrated network adalah jaringan yang menggabungkan berbagai teknologi komunikasi seperti jaringan komputer, telepon, dan sistem komunikasi lainnya agar dapat dioperasi secara terpadu dan efisien. Nah, untuk pembahasan soal yang kedua, yakni penggambaran macam-macam cloud computing ya. Ini ada hybrid cloud dengan on-premise dan public cloud. Jadi untuk model ini, model hybrid cloud yang menghubungkan infrastruktur lokal atau on-premise dengan layanan public cloud. Organisasi menyimpan data atau aplikasi sensitif di on-premise, sementara memanfaatkan public cloud untuk skalabilitas. Salah satu contoh penggunanya yakni kayak contoh perusahaan yang ingin menjaga data sensitif tapi tetap lokal dan menggunakan public cloud untuk aplikasi yang non kritis gitu. Dan untuk model yang selanjutnya yakni hybrid cloud dengan private cloud dan public cloud. Infrastruktur cloud di model ini yakni terdiri dari private cloud yang digunakan secara eksklusif oleh perusahaan yang terhubung ke public cloud. Nah, model ini menawarkan fleksibilitas yang lebih baik dibandingkan model pertama ya, karena private cloud tetap berbasis cloud. Contoh penggunaannya yakni suatu perusahaan yang membutuhkan kontrol yang lebih ketat terhadap data sensitif ya, dan tetap ingin menggunakan layanan cloud yang publik. Kemudian selanjutnya model hybrid cloud dengan on-premise, private cloud, dan public cloud. Nah, mengkombinasikan ketiga jenis infrastruktur on-premise, private cloud, dan public cloud, data dan aplikasi dapat didistribusikan sesuai kebutuhan keamanan, kinerja, dan biaya. Contohnya seperti perusahaan besar yang membutuhkan integrasi penuh antara sistem lokal, cloud internal, dan layanan cloud publik. Kemudian model yang terakhir yakni hybrid cloud dengan multi cloud atau public dan private cloud ya, yang terkoneksi. Nah, model hybrid cloud yang ini yakni menghubungkan beberapa layanan cloud publik dan private dari berbagai penyedia. Dengan begitu, organisasi dapat menghindari ketergantungan pada satu vendor atau vendor lock-in. Contoh penggunaannya yakni perusahaan yang ingin menggunakan berbagai penyedia cloud untuk mengoptimalkan biaya dan performa. Kemudian selanjutnya untuk pembahasan soal yang ketiga, yakni security atau keamanan. Security menjadi faktor utama dalam implementasi cloud computing karena data dan aplikasi perusahaan disimpan di server vendor cloud. Hal ini berarti akses ke data dapat dilakukan dari mana saja dengan koneksi internet, yang juga membuka peluang bagi attacker atau threat actor ya untuk mengeksploitasi celah keamanan. Oleh karena itu, perusahaan harus menerapkan langkah-langkah perlindungan seperti enkripsi data, firewall, serta autentikasi dua faktor ya, guna untuk mencegah akses tidak sah dan melindungi informasi sensitif. Dan selanjutnya faktornya yang kedua yakni performance atau kinerja.
Nah, performa layanan cloud itu harus dapat mencakup seluruh kebutuhan pengguna tanpa menghambat produktivitas. Nah, salah satu tantangan dalam cloud computing yakni latensi atau keterlambatan dalam pemrosesan data. Nah, karena sumber daya cloud seringkali berlokasi jauh dari pengguna dibandingkan sistem tradisional yang terpusat. Nah, untuk mengatasi masalah ini, perusahaan bisa memanfaatkan teknologi seperti CDN ya, Content Delivery Network, dan edge computing yang memungkinkan akses lebih cepat dengan menempatkan sumber daya lebih dekat dengan pengguna. Kemudian selanjutnya ada faktor ketiga yakni government compliance atau kepatuhan terhadap regulasi pemerintah. Nah, implementasi cloud computing juga dipengaruhi oleh regulasi pemerintah di berbagai negara. Beberapa industri seperti perbankan dan sektor publik memiliki aturan ketat mengenai penyimpanan data yang mewajibkan perusahaan untuk menempatkan server mereka di dalam negeri atau di lokasi milik sendiri. Nah, karena regulasi cloud masih berkembang, perusahaan harus memastikan bahwa penggunaan layanan cloud mereka sesuai dengan hukum dan kebijakan pemerintah setempat agar tidak menghadapi kendala hukum di masa depan. Kemudian yang terakhir yakni scalability dan flexibility ya. Dan salah satu keunggulan utama cloud computing yakni skalabilitasnya, di mana perusahaan dapat dengan mudah menyesuaikan kapasitas sumber daya sesuai kebutuhan. Jika perusahaan mengalami pertumbuhan, layanan cloud memungkinkan untuk penambahan kapasitas, penyimpanan, dan pemrosesan tanpa perlu investasi besar. Nah, fleksibilitas ini memberikan keuntungan bagi bisnis yang mengalami perubahan kebutuhan secara dinamis karena cloud computing dapat beradaptasi tanpa mengganggu operasional perusahaan. Dan selanjutnya yakni pembahasan soal keempat ya. Yang pertama untuk keuntungan virtualisasi dan cloud computing yakni yang satu pengurangan biaya investasi hardware. Nah, dengan virtualisasi perusahaan dapat mengoptimalkan kapasitas perangkat yang sudah ada tanpa perlu menambah komputer. Seperti yang tadi ya, skalabilitas server atau perangkat fisik lainnya. Jika diperlukan peningkatan kapasitas seperti hard disk atau memori, biaya yang dikeluarkan masih jauh lebih murah dibandingkan dengan membeli perangkat baru. Dan selanjutnya yang kedua, kemudahan backup dan recovery. Dalam sistem virtual, server dapat disimpan dalam bentuk image yang berisi seluruh konfigurasi sistem. Jika terjadi kegagalan atau crash, server dapat dikembalikan ke kondisi semula hanya dengan mengambil salinan image yang sudah ada dan mengembalikan data dari backup terakhir ya. Dan sistem dapat beroperasi kembali dengan cepat. Kemudian selanjutnya kemudahan deployment. Virtualisasi memungkinkan pembuatan cloning server yang dapat langsung dijalankan pada mesin lain dengan sedikit perubahan konfigurasi. Nah, ini mengurangi beban kerja staf IT dan mempercepat proses implementasi sistem baru. Kemudian selanjutnya mengurangi panas. Nah, dengan jumlah perangkat fisik yang lebih sedikit, panas yang dihasilkan di ruang server atau data center juga berkurang. Nah, ini mengurangi kebutuhan pendinginan dan secara tidak langsung menekankan biaya listrik yang diperlukan untuk menjalankan sistem pendingin. Kemudian kelima yakni mengurangi biaya space. Semakin sedikit jumlah server fisik yang digunakan, semakin kecil pula ruang yang dibutuhkan untuk menampungnya. Jika server ditempatkan dalam colocation server atau data center, perusahaan dapat menghemat biaya sewa ruang penyimpanan. Kemudian yang keenam yakni kemudahan maintenance dan pengelolaan. Dengan jumlah server yang lebih sedikit, waktu dan biaya untuk melakukan pemeliharaan dan pengelolaan juga lebih rendah. Nah, ini mengurangi beban kerja tim IT dalam menangani server secara fisik. Kemudian yang ketujuh yakni standarisasi hardware. Virtualisasi memungkinkan emulasi dan enkapsulasi perangkat keras sehingga sistem tidak perlu lagi melakukan deteksi ulang tiap kali terjadi perubahan spesifikasi hardware ya. Nah, ini mempermudah proses migrasi sistem dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Kemudian yang terakhir yakni kemudahan replacement. Penggantian atau peningkatan spesifikasi server lebih mudah dilakukan dalam lingkungan virtual. Jika server induk mengalami kelebihan beban atau spesifikasinya tidak lagi mencukupi, virtual machine dapat dipindahkan ke server lain yang memiliki spesifikasi lebih tinggi tanpa mengganggu sistem yang berjalan. Nah, untuk kerugian virtualisasi dan cloud computing, yakni yang pertama, satu pusat masalah ya. Virtualisasi dapat diibaratkan seperti menempatkan semua telur dalam satu keranjang, dan jika server induk mengalami kegagalan, maka semua mesin virtual di dalamnya juga akan terhenti. Untuk mengatasi risiko ini, perusahaan harus menerapkan sistem mekanisme backup otomatis dan periodik, serta menggunakan teknologi failover atau clustering agar sistem tetap dapat berjalan meskipun ada kegagalan. Kemudian yang kedua yakni spesifikasi hardware yang tinggi.
Nah, virtualisasi membutuhkan perangkat keras yang cukup tinggi ya spesifikasinya untuk menjalankan server induk serta beberapa mesin virtual di dalamnya. Jika spesifikasi server untuk induk tidak mencukupi, maka performa keseluruhan sistem bisa saja terganggu ya. Kemudian ketiga, satu pusat serangan. Kalau karena semua server virtual berada dalam satu komputer, sistem bisa menjadi target utama bagi seorang hacker ya atau threat actor. Jika seorang hacker berhasil menembus sistem induk, kemungkinan dia bisa dapat akses seluruh server virtual di dalamnya dengan menggunakan informasi yang ada pada server utama. Nah, oleh karena itu keamanan sistem juga harus sangat diperhatikan dengan menerapkan proteksi yang ketat ya, seperti enkripsi, firewall, dan sistem deteksi intrusi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.